NBA Draft 1996 merupakan salah satu NBA Draft terbaik yang pernah ada di sepanjang sejarah NBA. Berbagai pemain bintang dan pemain level Hall of Fame berada di angkatan legendaris ini. Sebut saja beberapa nama seperti Allen Iverson, Stephon Marbury, Ray Allen, Kobe Bryant, Steve Nash, Ben Wallace, dan masih banyak lagi. Pemain terbaik di angkatan ini tak perlu diragukan lagi adalah Kobe bin Bryant. Menariknya, Kobe terpilih di urutan yang relatif rendah di NBA Draft 1996 ini. Ia tercatat hanya terpilih di urutan ke-13 saja, atau artinya terdapat 12 pemain yang terpilih sebelumnya, dan secara kasarnya, 12 pemain tersebut saat itu dianggap lebih baik dari Kobe Bryant. Nah, ada satu fakta menarik lagi. Ada satu orang pemain yang terpilih 2 pick sebelum Kobe. Dan rupanya pemain tersebut akhirnya berakhir sebagai seorang guru matematika di sekolah-sekolah SMA. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman Ina Basketball yang lagi cari kaos basket keren, kalian bisa cek kaos basket dari Ina Basketball. Terdapat berbagai kaos basket menarik seperti kaos basket Austin Reeves, Yao Ming, Klay Thompson, dan masih banyak lagi. Untuk teman-teman yang minat, teman-teman bisa langsung saja cek di Tokopedia atau Shopee Ina Basketball. Linknya ada di kolom description. Todd Fuller mungkin merupakan nama yang asing bagi kalian fans basket. Wajar saja, pemain setinggi 211 cm ini memang jarang terdengar namanya, dikarenakan ia memang bukanlah pemain yang hebat di NBA. Ia juga tidak bermain terlalu lama di NBA. Tercatat, usai di-draft oleh Golden State Warriors di tahun 1996 yang lalu, Todd hanya mampu mengudara di NBA sampai 2001 saja, atau artinya, Todd hanya di NBA selama 5 tahun saja. Itu merupakan durasi yang bisa dibilang cukup singkat untuk ukuran pemain yang terpilih di urutan yang tinggi seperti Todd. Dengan terpilihnya Todd di urutan ke-11 pada NBA Draft 1996 ini, maka itu artinya Todd terpilih lebih dulu sebelum beberapa pemain hebat seperti Kobe Bryant yang terpilih di urutan ke-13, Peja Stojakovic yang terpilih di urutan ke-14, Steve Nash yang terpilih di urutan ke-15, Jermaine O'Neal yang terpilih di urutan ke-17, dan masih banyak lagi. Bahkan, salah satu defender terbaik di sepanjang sejarah NBA tidak terpilih di NBA Draft angkatan tersebut. Wallace berakhir sebagai pemain undrafted di NBA Draft ini. Tapi paling tidak, Wallace akhirnya berhasil masuk ke NBA dan malah berakhir sebagai pemain undrafted terbaik di sepanjang sejarah NBA. Oh ya, agak out of topic sedikit. Kalau kalian mau lihat biografi dari Ben Wallace, kalian bisa search biografi Ben Wallace yang ada di kanal YouTube Ina Basketball. Baik, lanjut lagi ke Todd. Sedari kuliah, Todd ini memang sudah jago dalam bermain basket. Todd yang berkuliah di jurusan Sains Matematika sudah masuk ke tim utama basket kampusnya sejak masih freshman. Buat kalian yang belum tahu, musim freshman sendiri merupakan musim pertama di level basket kuliahan. Dalam basket kuliahan Amerika Serikat, terdapat 4 sebutan. Musim pertama yaitu freshman, musim kedua sophomore, musim ketiga junior, dan musim keempat senior. Di atas musim keempat, namanya nggak lulus-lulus. Lanjut lagi. Musim terbaik Todd di level basket kuliahan adalah di musim seniornya atau musim keempatnya. Di musim tersebut, Todd bahkan berhasil menjadi scoring leader di konferensinya dengan rataan sebesar 20,9 points per game. Dengan 20,9 points per game tersebut, rataan poinnya saat itu bahkan lebih besar dari rataan poin dari beberapa calon pemain NBA hebat seperti Tim Duncan, Stephen Marbury, dan Anton Jamison. Selain menjadi scoring leader, Todd juga finish di urutan kedua dalam rebounds dengan rataan 9,9 rebounds per game. Ia saat itu hanya kalah dari pemain terbaiknya Wake Forest, yaitu Tim Duncan. Usai musim 1995-1996 yang luar biasa menyala, Tom pun kemudian lulus dan mendapatkan gelar Bachelor of Science Matematika. Ia lulus dengan sangat memuaskan. Ia merupakan murid terbaik di sana, sempurna dalam akademik maupun atletik. Dalam atletik, jelas, ia merupakan pemain basket terbaik di kampusnya. Dan dalam akademik, ia lulus dengan gelar Summa Cum Laude dan mendapat penghargaan Pi Beta Kappa atau penghargaan bagi lulusan terbaik yang ada di Amerika Serikat. Saking hebatnya dalam akademik, Todd saat itu sampai-sampai mendapatkan penghargaan Academic All-American dan mendapatkan Rhodes Scholarship.
Rhodes Scholarship sendiri merupakan beasiswa S2 untuk lanjut ke Universitas Oxford. Bagaimanapun, meski telah mendapatkan beasiswa gratis ke Oxford, tapi Todd saat itu menolaknya dan memilih untuk melanjutkan hidupnya ke olahraga basket. Akhirnya, pada 1996, Todd pun mendaftarkan dirinya ke NBA Draft. Di NBA Draft, Todd terpilih di urutan ke-11. Ia terpilih 2 pick sebelum pemain legendaris Kobe Bryant. Musim pertamanya di NBA berjalan biasa saja. Di awal musim, Todd sebenarnya tampil cukup apik. Di 8 pertandingan pertama, Todd bahkan sempat dijadikan starting center untuk Golden State Warriors. Todd tampil cukup apik di 8 game pertama sebagai starting center ini. Saat itu, pemain bernomor 52 ini tampil cukup manis dengan rataan sekitar 9 poin dan 5 rebounds. Sayangnya, setelah 8 pertandingan tersebut, Todd Fuller dipindahkan ke bench dan menit bermainnya mulai dikurangi. Bagaimanapun, Todd tampil lumayan di musim rookie-nya. Selama 75 pertandingan, Todd berhasil mencetakkan rataan solid, yaitu 4,1 points, 3,3 rebounds, dan 42% field goals. Memang rataan tersebut bukan rataan yang cukup baik untuk ukuran pick ke-11, tapi juga bukanlah rataan yang buruk-buruk amat untuk ukuran rookie. Rookie Lakers, Kobe Bryant, bahkan saat itu juga belum mempunyai stats yang baik. Di musim rookie-nya, dengan rataan waktu bermain yang lebih panjang dari Todd Fuller, Kobe juga saat itu hanya mampu mencetakkan 7,6 points dan 1,9 rebound, dengan field goal percentage yang bahkan lebih buruk dari Todd, yaitu 41%. Sayangnya, rupanya, musim rookie-nya dengan Golden State Warriors tersebut menjadi musim terbaiknya di NBA. Usai musim 1996-1997 tersebut, Todd terus-menerus mengalami penurunan. Ia semakin jarang dimainkan, rataan poin dan rebounds-nya pun semakin menurun. Musim 2000-2001 tercatat menjadi musim terakhirnya Todd Fuller di NBA. Di musim tersebut, Todd yang bermain untuk klub basket Miami Heat tercatat hanya bermain selama 10 game saja, dan selama waktu yang singkat tersebut, ia hanya mampu mencatatkan 2,8 points dan 1,8 rebounds dengan persentase field goals yang amat buruk, yaitu 28%. Setelah punya musim yang buruk di NBA, Todd pun kemudian sudah tidak mendapatkan tawaran lagi dari tim NBA manapun, dan ia pun kemudian menjadi pemain mancanegara. Ia pernah menjadi pemain import untuk beberapa klub mancanegara, seperti klub Gion Baloncesto asal Spanyol, Juventud, Arcagenia asal Polandia, hingga klub South Dragons asal Australia. Todd sendiri sebenarnya cukup apik di level mancanegara. Ya, wajar saja. Pemain NBA memang merupakan pemain terbaik di dunia. Oleh sebab itu, basket mancanegara pastilah mudah bagi mereka. Apalagi di zamannya Todd, di mana skill basket masih belum semerata sekarang. Usai 2006, Todd pun akhirnya resmi pensiun dari olahraga basket profesional. Ia kemudian mendaftar ke SMA di Charlotte Christian High School sebagai guru basket dan guru matematika. Todd punya performa yang apik sebagai guru matematika, dan ia pun semakin populer di daerahnya. Menurut LinkedIn pribadinya, ia tercatat aktif sebagai guru matematika di sekolahan dan les private selama 6 tahun, dari 2009 sampai 2015. Jika kalian melihat postingan basket Instagram atau YouTube tentang Todd Fuller, di bagian kolom komentar, kalian akan sering melihat komentar dari para user yang menyatakan bahwa mereka merupakan murid dari Todd di SMA ataupun di les. Saat ini, karir dari Todd Fuller sudah semakin melejit. Todd kini bukanlah lagi guru sekolahan biasa. Ia kini merupakan Quantitative Operation Associate di Bank of America. Kini, ia sudah sangat settle dan sangat sukses usai karir basketnya selesai. Ngomong-ngomong, Todd ini juga punya lisensi pilot. Ia kini masih aktif dan menjadi pilot sukarelawan untuk anak-anak desa yang membutuhkan pertolongan medis. Todd juga saat ini punya beberapa anak dari hubungannya dengan sang istri. BTW, istri Todd ini juga merupakan seorang guru, dan berdua, mereka berhasil mempunyai beberapa anak yang juga berbadan tinggi. Beberapa anak tersebut juga diketahui bermain basket, meskipun tidak sehebat Todd Fuller. Di akhir cerita, kita mengetahui bahwa Todd memang terpilih di urutan yang lebih tinggi dari Kobe Bryant. Meski begitu, karir basketnya jelas jauh lebih rendah dari Kobe. Paling tidak, Todd tetaplah merupakan seorang pria yang sukses. Usai karir basketnya, ia berhasil memulai dari awal segalanya, dimulai dari guru matematika, hingga kini menjadi salah satu petinggi di Bank of America. Baiklah, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.